Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalam ala man khulquhul Qur'an habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Juri yang menjadi kaca perbandingan, hadirin wal hadirat, pemirsa Safasindo yang berbahagia. Menurut waktu terus berjalan, pergantian matahari dan bulan mengantarkan kita kepada bulan Ramadan yang diiringi dengan perkembangan zaman. Gedung-gedung semakin bertingkat, alat transportasi semakin padat, bahkan akhlak remaja dan anak-anak berbau maksiat. Dampak ini tidak hanya menghadirkan hal yang negatif, namun juga menghadirkan dampak yang positif. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Quran yang berjudul The Power of Ramadan. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dewan Juri yang kami hormati, hadirin wal hadirat, pemirsa Safasindo yang berbahagia. Menarik untuk dibahas hubungan puasa dengan ketakwaan itu sendiri. Mengapa Allah menjadikan takwa sebagai tujuan pokok daripada puasa? Mengapa bukan yang lainnya saja? Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam salah satu kitabnya menjelaskan alasan mengapa takwa dipilih untuk menjadi tujuan pokok daripada puasa. Menurutnya, takwa
merupakan pokok dari kesabaran. Orang yang sedang berpuasa dituntut untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya, baik di waktu rahasia maupun terbuka. Pada waktu rahasia, bisa saja seseorang tidak berpuasa. Tidak puasa, Tidak puasa, tidak puasa. Indomie habis 2, minumannya kuku bima. Kalau siang makan siang, kalau buka ikut berbuka. Namun di saat itulah hadirin, ketakwaan dan keimanan seseorang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah dia bersabar dan terus berpuasa hingga tempat waktu berbuka? atau justru terbawa oleh rayuan hawa nafsunya sehingga Tidak bersabar dan berhenti berpuasa. Na'udzubillah. Oleh karena itu, puasa bisa mendidik jiwa manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Tafsirul Ayatil Ahkam juz 1 halaman 93 mengatakan bahwa puasa bisa mendidik jiwa manusia dengan apa yang telah ditanamkan kepada jiwanya, dengan cara takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa juga bisa memberikan ketakwaan dan kebersihan bagi diri seseorang, baik itu diri jasmani maupun rohani, serta jauh dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan dengan sabar merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan ibadah puasa, karena keduanya merupakan pokok dari tujuan puasa itu sendiri. Artinya, seseorang yang sedang melaksanakan puasa sedang dituntut untuk menjalankan perintahnya, Imtithalan li amri, dan mendapatkan pahala darinya. imtisalan lil ajri. Dewan juri yang kami hormati, hadirin wal hadirat, pemirsa Safasindo yang berbahagia, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi di dalam tafsirnya Faidul Qadir Syarhil Jami'is Saghir juz 3 halaman 372 mengatakan bahwa puasa dengan sabar memiliki isi kandungan yang sama, yakni puasa merupakan menahan hawa nafsu dari hal-hal yang menggoda dan membatalkan puasa, sedangkan sabar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Syekh Al-Marugi di dalam salah satu tafsirnya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ustaz Sail Mahathir dalam buku panduan puasa Ramadan dengan Idul Fitri, hikmah dari adanya puasa Ramadan yakni meningkatkan ketakwaan kepada diri seseorang baik di waktu terbuka maupun rahasia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan, Orang-orang saling bermaafan, orang-orang saling berjabat tangan sehingga menghadirkan sebuah kebahagiaan. Dewan juri yang kami hormati, hadirin wal hadirat, pemirsa Safasindo yang berbahagia, pada ayat di atas menasihkan bahwa asas-asas dari pokok Islam yaitu supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang didosakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Yakinlah bahwa puasa merupakan karena iman kita, bukan karena hal yang lainnya. Karena Allah mewajibkan kita berpuasa, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan yang mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang ada di antara kamu di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit dan dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dengan mengagungkan Allah melalui petunjuk yang diberikannya, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Yang kedua, yakinlah bahwa puasa Ramadan memberikan sebuah manfaat kebaikan bagi diri kita. Karena yang mewajibkan puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala bentuk kebaikan bagi makhluknya. yang ketiga, Jikalau kita berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala darinya, maka yakinlah dosa-dosa yang telah berlalu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya. Imam Tabrani menyatakan bahwa jarak tempuh antara langit dan bumi berkisar antara 500 tahun lamanya. Subhanallah. Oleh karena itu, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar berdoa meminta firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan surga yang paling tinggi derajatnya. Di atasnya terdapat singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di bawahnya dialiri oleh sungai-sungai yang mengalir ke surga yang lainnya. Mau surga? maksimalkanlah iman kita, Maksimalkanlah solat kita, serta maksimalkanlah puasa Ramadan kita. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Ingin rasanya kami jauh melangkah lebih ke depan, namun waktu lebih menentukan.
Indahnya malam karena ada bulan dan bintang, indahnya lautan karena ada terumbu karang, dan indahnya sebuah pertemuan, namun sayang ada perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.